Penguasa kuil surgawi. Bab 139. Waktu berlalu hari demi hari, dan tak lama kemudian Gao Wei telah bekerja di grup Junlin selama seminggu. Selama minggu ini, Gao Wei juga memiliki pemahaman awal tentang keseluruhan grup Junlin. Hatinya semakin banyak. Karena grup Junlin yang besar itu seperti kapal raksasa yang bergerak dengan kecepatan tinggi, menunggangi angin dan ombak serta bergerak maju dengan kecepatan tinggi setiap hari. Misalnya, grup Junlin mendapat persetujuan proyek baru hampir setiap hari. Para eksekutif grup Junlin sibuk setiap hari. Yang menjadi pesaing Junlin bukanlah mengungguli perusahaan Tianhai lainnya dalam satu aspek yang terbaik di kota Tianhai. Misalnya, teknologi Chaoge yang dibangun oleh Leng Yijun dan Yin Chaoge hanya berfokus pada AI dan chip. Dulu Gao Wei berpikir bahwa dengan bergabungnya wanita jenius Yin Chaoge, teknologi Chaoge akan menjadi yang nomor satu di kota Tianhai, tetapi ketika dia bergabung dengan grup Junlin, dia menemukan bahwa dia salah, dan itu sangat salah. Karena Junlin Group sudah menyetujui proyek ini 5 tahun lalu, dan telah melakukan penelitian dan pengembangan paling rahasia dalam 5 tahun terakhir, tentu saja sebelumnya di luar negeri, namun kini dengan kembalinya pendiri legendaris Junlin Group, ini proyek telah dipindahkan kembali ke Tianhai. Dan yang sangat mengejutkan Yin Chaoge adalah teknologi Chaoge dimulai karena kembalinya wanita jenius Yin Chaoge. Namun, grup Junlin hanya memiliki kontrol terpusat, chip, dan sistem lainnya, tetapi telah merekrut para jenius terbaik dari seluruh dunia. Gao Weiwei tidak dapat membayangkan bagaimana grup Junlin melakukannya, karena para jenius yang direkrut grup Junlin dari seluruh dunia yang sebanding dengan Yin Chaoge memiliki banyak hal. Jadi Gao Weiwei terkejut, dan ada hal lain yang tidak diperhatikan oleh Gao Weiwei, yaitu berita yang sepertinya dia dengar sengaja diungkapkan kepadanya oleh Shen Yuxuan untuk memberi tahu dia. Karena setelah Shen Yuxuan bertemu Gao Weiwei hari itu, dia juga memahami di dalam hatinya bahwa Gao Weiwei bergabung dengan grup Junlin kali ini untuk mengambil alih grup Junlin. Dalam 2 minggu terakhir, Gao Weiwei mengira dia ada di sini untuk magang, tapi tidak, hampir selusin wakil presiden tertinggi grup Junlin bertemu setiap hari untuk membuat rencana perbaikan paling menyeluruh untuk Gao Weiwei, berusaha untuk berada di posisi teratas. Posisi dalam 10 hari terakhir, semua proyek grup Junlin dipajang di depan Gao Weiwei untuk mempersiapkan pengambil alihan penuh berikutnya. Jadi setelah itu, Gao Weiwei sangat terkejut setiap hari. Dia tidak peduli tentang istirahat pada hari Sabtu dan Minggu, karena Junlin Group sama sekali tidak memiliki konsep tentang hari Sabtu dan Minggu tidak mau istirahat, dia akan pergi ke perusahaan untuk bekerja lembur. Gaji lemburnya 3 kali lipat. Terlebih lagi, Junlin Group selalu bertanggung jawab atas makanan, pakaian, makanan, perumahan dan transportasi. Selama Anda berangkat kerja, konsep pendiri Junlin Group adalah jangan pernah membiarkan karyawan merasa khawatir. Junlin Group akan menyelesaikan masalah pribadinya semaksimal mungkin. Jadi Gao Weiwei bahkan lebih terkejut lagi. Junlin Group jauh melampaui Chaoge Teknologi dalam hal teknologi tinggi. Dan dari segi Ocean Heavy Industry juga jauh lebih unggul dari Tianhai Heavy Industry milik keluarga Sangguan. Bagaimanapun, Gao Weiwei telah bekerja untuk grup industri Tianhai selama jangka waktu tertentu, jadi dia juga mengenal grup peringkat kedua di kota Tianhai dengan sangat baik. Namun ketika dia benar-benar datang ke Junlin Group, dia benar-benar merasakan kesenjangan yang sangat besar. Bisa dibilang jika Junlin Group tidak sengaja meninggalkan bagian tertentu untuk keluarga Sangguan dan keluarga Yin, maka kedua perusahaan mereka tidak akan mampu bertahan lama. Grup Junlin pantas menjadi yang nomor 1 di kota Tianhai. Layak menjadi perusahaan besar kelas dunia yang masuk dalam 10 besar. Sungguh, dia tidak pernah membayangkan bahwa minggu dia bekerja di Junlin Group akan begitu merusak imajinasinya. Terlalu kuat. Saat dia berhubungan dengan lebih banyak orang, dia semakin merasakan ambisi dan kepercayaan diri grup Junlin. Saya pun semakin merasakan betapa ambisiusnya sosok legendaris saat itu. Meski dia menghilang selama 5 tahun. Namun sebelum dia menghilang, dia meninggalkan cetak biru pengembangan besar untuk Junlin Group. Selebihnya, para eksekutif itu tinggal mengikuti cetak biru rencana legendaris tersebut. Dan sekarang Gao Weiwei mengetahui bahwa sang legenda telah mendapatkan kembali grup Junlin setelah 5 tahun. Dalam 2 bulan terakhir, grup Junlin telah memulai integrasi komprehensif, dan telah ada investasi dari grup modal luar negeri yang misterius namun sangat kuat, jadi sekarang grup Junlin saat ini sekali lagi melonjak ke angkasa. Grup Junlin saat ini bergerak maju dengan gila-gilaan setiap hari, bisnisnya meroket, dan harga sahamnya naik lebih dari 2 kali lipat dalam 1 bulan.
Dengan kata lain, Junlin Group sempat menjadi nomor satu di kota Tianhai 2 bulan lalu, namun kini valuasinya kembali berlipat ganda. Jadi grup Junlin saat ini, satu perusahaan, setara dengan gabungan perusahaan kedua hingga ke-10 di kota Tianhai, atau bahkan dikalikan 2. Dari sini, tidak sulit untuk membayangkan grup Junlin saat ini, untuk menyambut para masternya akan kembali sebagai raja, betapa kerasnya mereka bekerja dan betapa kuatnya mereka. Demikian pula, selama seminggu Gao Weiwei bekerja di Junlin Group, dia juga memperluas wawasannya secara signifikan. Di grup Junlin, talenta terbaik dari seluruh kerajaan naga, dan bahkan talenta terbaik dari seluruh dunia, datang ke perusahaan setiap hari untuk berdiskusi. Ini sepenuhnya bersifat internasional dan global elit dari luar daerah kapan saja. Ini adalah talenta terbaik yang melayani grup Junlin. Ini sangat besar, sangat kuat. Pendiri grup Junlin memang seorang legenda sejati. Mungkin hanya legenda seperti itu yang dapat membangun perusahaan sekuat itu. Pendiri itu seperti Tians, dia juga memiliki nama keluarga yang sama dengan Xiao. Kita bisa bertemu dengannya minggu depan. Baiklah, saya akan meminta Tians untuk datang juga dan membiarkan dia bertemu dengan pendiri legendaris Junlin Group. Suatu hari Jumat, Gao Weiwei berdiri di lantai bawah di grup Junlin, memandangi grup Junlin yang menjulang tinggi di depannya, merasakan emosi yang tak terbatas di dalam hatinya. Adapun pendiri Junlin Group, apakah itu Xiao Tians? Gao Weiwei tidak pernah memikirkan hal ini sama sekali. Betapapun kuatnya suaminya, dia tidak bisa sekuat itu dalam segala aspek, bukan? Dan saat Gao Weiwei mengenal grup Junlin lebih baik, dia juga memahami satu hal di dalam hatinya, yaitu, pendiri legendaris seperti grup Junlin bisa sama pentingnya dengan komandan tingkat raja di kerajaan naga. Ini adalah jenius bisnis terbaik di kerajaan naga, dan bahkan ada rumor di dalam perusahaan bahwa pendiri grup Junlin mungkin menjadi orang terkaya di kerajaan naga tahun depan. Ya, dia adalah orang terkaya. Bagaimanapun, grup Junlin kini memiliki kualifikasi untuk menjadi perusahaan nomor satu di antara perusahaan di kerajaan naga. Ini adalah perusahaan lain yang benar-benar berfokus pada inovasi teknologi. Bahkan Departemen Keamanan seluruh grup Junlin terdiri dari semua ahli tingkat bintang 5, dan ada juga banyak makhluk setengah langkah tingkat dewa perang yang direkrut dari luar wilayah. Departemen Perang Tianhai milik Wang Tianhai juga memiliki jalur khusus untuk dengan cepat tiba kereta bawah tanah grup Junlin adalah untuk melindungi keselamatan grup Junlin. Memang benar bahwa Departemen Perang Tianhai telah bergerak ke tepi grup Junlin dalam beberapa tahun terakhir. Itu sebabnya Wang Tianhai muncul hari itu. Meskipun dia tahu bahwa Fu Junlin memiliki masalah besar, dia tetap ingin melindungi Fu Junlin. Dan saat itu, tidak hanya Wang Tianhai, tetapi Lu Tianxun dan Si Tianzeng juga ingin melindungi grup Junlin. Grup Junlin adalah pohon besar di semua lapisan masyarakat di kota Tianhai, pohon menjulang tinggi yang tidak dapat tumbang. Jika tumbang, semua lapisan masyarakat di kota Tianhai akan menderita. Jadi sampai batas tertentu, pendiri Junlin Group saat ini termasuk di antara 5 besar daftar orang kaya kerajaan naga. Di masa depan, dia adalah pendiri cuangki yang kemungkinan besar akan menjadi orang terkaya di kerajaan naga benar-benar sebanding dengan pembangkit tenaga listrik tingkat raja. Gao Weiwei tiba-tiba menjadi sangat bersemangat. Dia memikirkan seperti apa jadinya mereka berdua ketika pendiri Junlin Group, yang bermarga Xiao, bertemu dengan suaminya. Usianya hampir sama, namun semuanya telah meraih prestasi gemilang di bidangnya masing-masing. Tidak peduli seberapa keras kebanyakan orang bekerja, mereka tidak akan pernah mencapai apapun seumur hidup mereka. Bagaimana rasanya bertemu orang top seperti itu? Dan Gao Weiwei menganggap suaminya sangat baik, tapi terlalu kesepian. Dia punya saudara laki-laki, tapi dia hampir tidak punya teman yang setingkat dengannya. Weiwei, apa yang kamu pikirkan? Kamu telah melihat gedung grup Junlin dengan linglung selama 10 menit. Pada saat ini, Shen Yuxuan, yang berada di samping Gao Weiwei, bertanya pada Gao Weiwei. Gao Weiwei tersenyum dan berkata, Yuxuan, menurutmu siapa yang lebih kuat, Tiansku atau pendiri Junlin Group? Menurutmu apakah mereka bisa menjadi teman? Setelah mendengar kata-kata Gao Wei, Shen Yuxuan tiba-tiba merasa tidak enak. Dia menatap Gao Wei dengan mata terbelalak dan bertanya, Gao Wei, apakah kamu serius? Gao Weiwei memandang Shen Yuxuan dengan bingung dan bertanya, apa yang serius? Mulut Shen Yuxuan bergerak-gerak lagi dan bertanya, kamu bilang ingin membandingkan Presiden Grup Junlin dengan suamimu, apakah kamu serius? Gao Weiwei mengangguk dengan serius dan berkata, ya, saya telah memahaminya akhir-akhir ini,
dan bukankah Anda juga mengatakan bahwa pendiri legendaris grup Junlin memiliki status yang sebanding dengan komandan tingkat raja? Begitu juga dengan suami saya, jadi menurutmu siapa yang lebih kuat? Bagaimana jadinya jika mereka menjadi teman? Haha. Aku masih ada yang harus dilakukan, jadi kamu bisa memikirkannya sendiri. Aku tidak bisa membantumu dalam masalah ini. Aku pergi dulu. Shen Yuxuan tidak ingin tinggal bersama Gao Weiwei lebih lama lagi. Bagaimana kita bisa membicarakan hal ini? Bukankah ini memilukan? Saudari, aku tahu suamimu sangat baik, sangat baik. Tapi kamu tidak akan terlalu menyakitiku, kan? Masih menjadi teman. Masih berkompetisi. Bagaimana membandingkannya? Beritahu saya cara membandingkannya. Pendiri Junlin Group juga menghilang selama 5 tahun dan baru kembali 2 bulan kemudian. Jangan lupakan itu. Suamimu berada di kota Tianhai malam itu ketika sesuatu terjadi pada Junlin Group 2 bulan lalu, oke. Mengapa menurut Anda mereka adalah orang yang sama? Shen Yuxuan mengutuk dalam hatinya, tapi dia juga membeku setelah memikirkannya. Ya, jika dia tidak mengetahui sebelumnya bahwa Xiao Tians punya masalah, jika dia tidak muncul di berita dan tiba-tiba melihat ayahnya Shen Qingtian, Jiang Beichen, dan Long Jiu di pintu masuk grup Junlin, apakah dia akan meragukannya? Bagaimanapun, pendiri grup Junlin juga merupakan legenda sejati. Usianya kurang dari 30 tahun, tetapi ia akan menjadi orang terkaya di kerajaan naga. Jadi, apakah dia akan curiga bahwa pendiri grup Junlin dan Xiao Tians adalah orang yang sama? Shen Yuxuan tertegun sejenak, karena jika dia mengesampingkan prasyarat itu, dia tidak akan meragukannya. Saya tidak akan meragukan bahwa kedua orang ini sebenarnya adalah orang yang sama. Haha, Weiwei, ya, aku juga menantikannya. Beritahu suamimu tentang mengizinkan dia bertemu dengan pendiri Junlin Group. Aku juga menantikannya. Hei, gadis bodoh, katamu apakah kamu menyelamatkan galaksi di kehidupan terakhirmu? Bisakah kamu menemukan suami yang begitu kuat di kehidupan ini? Setelah berjalan pergi, Shen Yuxuan tiba-tiba berbalik dan melirik ke arah Gao Weiwei yang masih linglung. Sudut mulutku tidak bisa membantu tapi tebarkan senyum berkah. Bab 140. Dalam beberapa hari terakhir, Gao Weiwei juga terkejut setiap hari. Selain grup Junlin tempat dia bekerja keras, ada juga pria di keluarganya, suaminya Xiao Tians. Entah kenapa, tapi sepertinya suaminya tiba-tiba berubah dan memberinya kejutan baru setiap hari. Misalnya, dia memulai dengan memasak, seni, dan musik terbaik, dan kemudian, dia kembali bekerja lembur setiap malam untuk membuat berbagai rencana kerja, membuat laporan proyek, dan melakukan perencanaan proyek. Setiap kali dia bingung dan tidak tahu harus berbuat apa, Xiao Tians menghampirinya, melihatnya sekilas, dan kemudian memberinya gambaran umum, yang membuatnya tiba-tiba tercerahkan. Jauh lebih baik dari dia. Dan dia tiba-tiba menemukan bahwa ketika dia berjuang untuk mencari berbagai informasi asing dan dia tidak dapat memahami teks asing tersebut, suaminya Xiao Tians sebenarnya dapat membacakannya untuknya dengan sangat terampil sehingga dia dapat memahaminya. Perlu Anda ketahui bahwa ketika dia mencari informasi dari luar daerah, yang digunakan bukan hanya bahasa Inggris saja, tapi juga bahasa dari berbagai negara. Tapi Xiao Tians bisa membacakannya dan menjelaskannya dengan sangat terampil. Selain kemampuannya tersebut, kemampuan mengemudi Xiao Tians juga jempolan. Pada malam akhir pekan lalu, Leng Yijun ngotot mengajak Gao Weiwei balapan di jalan lingkar luar kota Tianhai, itu sangat mudah. Membuat semua orang kewalahan. Keterampilan mengemudinya tidak ada bandingannya. Anda pasti tahu bahwa ada beberapa pembalap profesional di venue malam itu. Tetapi bahkan para pembalap profesional pun menganggap suaminya sebagai dewa mobil di kota Tianhai. Gao Weiwei mungkin tidak akan pernah melupakannya seumur hidupnya. Dia duduk di kursi penumpang malam itu dan menyaksikan Xiao Tians mengemudi. Melayang di tikungan yang terus-menerus, suara deru mesin, dan percikan api akibat gesekan dan benturan ban dan hub semuanya membuat darahnya mendidih. Selain keterampilan mengemudi, Gao Wei juga menemukan bahwa Xiao Tians sebenarnya bisa menari. Dansa ballroom di berbagai acara penting sangatlah standar dan natural Tians menari. Menjadi fokus penonton. Mengenai desain pakaian, Gao Weiwei biasa memilih dan mencoba berbagai hal sendiri ketika dia pergi berbelanja, tetapi ketika Xiao Tians pergi berbelanja bersamanya akhir-akhir ini, dia hampir tidak perlu memilih sendiri. Seringkali Xiao Tians dapat mencocokkannya dengan beberapa gaya acak, dan dia dapat berubah menjadi perasaan lain, seperti gaya keluarga Lin, gaya girly, gaya CEO wanita, Del.
Xiao Tians dapat dengan mudah mengontrol dan mencocokkannya untuknya, dan mengajarinya caranya untuk menatanya. Dia memakai pakaian apapun yang dia kenakan, sehingga dia bisa mengekspresikan temperamen seperti apa yang dia miliki. Selain itu, suaminya benar-benar bisa merias wajah, dan keterampilan meriasnya jauh lebih tinggi daripada dirinya, dan dia seringkali bisa membuatnya terlihat sangat cantik. Jadi saat Xiao Tians membantunya merias wajah pada masa itu, Gao Weiwei pernah mengira Xiao Tians adalah seorang wanita. Nah, selain skill yang disebutkan di atas, Xiao Tians juga sangat ahli dalam berbagai olahraga. Singkatnya, Gao Weiwei selalu sok setiap hari. Nah, selama lebih dari 10 hari, dia bekerja di Junlin Group pada siang hari, dan dia selalu dikejutkan oleh Junlin Group. Setelah pulang ke rumah, dia dikejutkan oleh suaminya Xiao Tians. Setelah menunggu beberapa saat, Gao Weiwei tiba-tiba menyadari bahwa dia sepertinya hanya tahu sedikit tentang Xiao Tians. Dia juga akhirnya mengerti bahwa suaminya jelas bukan dewa perang yang hanya memimpin pasukan untuk berperang di luar wilayah. Sebaliknya, dia juga pandai dalam banyak hal. Selama dia tahu bagaimana melakukannya, dia adalah yang terbaik. Kedudukan di hampir setiap item. Gao Weiwei akhirnya memutuskan bahwa jika Xiao Tians bukan seorang prajurit, dia akan mampu melakukannya dengan baik di kota karena dia memiliki terlalu banyak keterampilan berbeda. Tapi hanya karena suaminya semakin membaik, sebenarnya Xiao Tians sudah sangat baik, tapi dia tidak menyadarinya sebelumnya. Jadi harus dikatakan bahwa ketika Gao Weiwei mengetahui bahwa suaminya menjadi lebih baik, kekhawatirannya menjadi semakin kuat. Karena Xiao Tians sendiri juga sangat tampan, dengan penampilan dan sosok yang jempolan. Selain itu, dia sangat unggul dalam segala aspek, dan temperamennya tidak ada bandingannya. Jadi hampir akhir-akhir ini, saat dia dan Xiao Tians bersama, saat mereka pergi berbelanja, saat mereka pergi bermain. Selalu ada wanita cantik di jalan yang ingin memulai percakapan dengan Xiao Tians, yang membuat Gao Weiwei sangat marah. Meski tahu suaminya tidak akan tergoda oleh wanita lain, dia juga cemburu. Dengan cara ini, 11 hari berlalu dalam sekejap mata, dan itu adalah Kamis malam lainnya, dan hanya tersisa 3 hari sebelum konferensi pers pendiri legendaris Junlin Group. 3 hari kemudian, yaitu Senin depan, Junlin Group akan mengadakan konferensi pers terbesar Junlin Group dalam 5 tahun terakhir. Pada saat itu, para petinggi dan elit dari semua lapisan masyarakat di kota Tianhai dan bahkan seluruh komunitas bisnis kerajaan naga akan datang untuk hadir. Mulai besok, Junlin Group juga akan menghentikan sementara kemajuan seluruh bisnisnya dan mempersiapkan sepenuhnya konferensi pers 3 hari kemudian, karena pada konferensi pers itu, beberapa penyesuaian personel besar-besaran akan dilakukan, dan Junlin Group juga akan diumumkan untuk konferensi pers berikutnya. 5 atau 10 tahun seluruh cetak biru. Jadi bisnisnya dihentikan selama 3 hari, dan Gao Weiwei akhirnya menarik napas. Setelah kembali ke rumah pada malam hari dan makan makanan yang dimasak oleh Xiao Tians, dia pergi mandi, mengenakan piyama rendah hitam, dan berbaring di tempat tidur. Nah, agar Gao Weiwei bisa istirahat lebih baik, seseorang meminta Gao Weiwei untuk berolahraga dengan giat. Jadi Gao Weiwei tidak punya pilihan selain mandi lagi. Kembali ke tempat tidur, Gao Weiwei mengenakan piyama baru dengan tali putih dan hiasan rendah, memperlihatkan kaki putih panjangnya akhir-akhir ini setelah Xiao Tians memilihkan beberapa kosmetik untuknya. Sangat menggoda. Xiao Tians mau tidak mau mendesaknya lagi, ingin melakukannya lagi. Tapi Gao Weiwei mendorongnya menjauh dan memohon belas kasihan, "Suamiku, tidak, aku benar-benar tidak bisa melakukannya lagi, aku harus pergi bekerja besok." Xiao Tians berkata sambil tersenyum, "Bukankah kalian tidak akan bekerja besok? Apakah kalian hanya menyiapkan tempat dan melatih prosesnya?" Gao Weiwei mengangguk dan berkata, "Ya, karena konferensi pers grup Junlin akan diadakan Senin depan, jadi meskipun kami tidak harus bekerja selama 3 hari ini, kami tidak akan menganggur. Dan ini adalah peluncuran terbesar dari grup Junlin dalam 5 tahun terakhir. Ya, itu untuk seluruh dunia. Tentu saja kita harus siap." Xiao Tians melihat tatapan kerinduan di mata Gao Weiwei dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Haha, sepertinya kamu sangat menyukai grup Junlin. Bagaimana? Bagaimana rasanya bekerja di grup Junlin dibandingkan dengan grup Tianhai?" Gao Weiwei segera duduk dengan penuh semangat setelah mendengar ini, dan berkata dengan penuh semangat kepada Xiao Tians, "Suamiku, biar ku beritahu, kedua perusahaan ini tidak sebanding sama sekali. Junlin Group terlalu kuat, ini benar-benar perusahaan kelas dunia. Mereka tidak lebih buruk dari perusahaan-perusahaan di Amerika dan Eropa Barat yang telah menjalankan bisnis selama ratusan tahun. Mereka sungguh luar biasa."
Oh, benarkah? Haha, oke, asalkan kamu menyukainya, kata Xiao Tians sambil tersenyum. Gao Weiwei mengangguk dan terus bertanya pada Xiao Tians, ya, ngomong-ngomong, suamiku, kamu juga akan menghadiri konferensi pers kelompok kami Senin depan, kan? Saya mendengar bahwa Wang Tianhai, Dewa Perang dari Departemen Perang Tianhai, adalah juga pergi ke Santian Direktur Departemen dan Direktur Departemen Kota semuanya pergi. Maka Anda adalah komandan perang tingkat raja dan Anda juga berada di Tianhai, jadi apakah Anda akan pergi? Xiao Tians menggaruk hidung kecil Gao Weiwei dan berkata, tentu saja saya pergi, atau menurutmu kelompokmu tidak berani mengundang saya ketika saya di sini? Gao Weiwei menjadi lebih bersemangat, menganggukkan kepala kecilnya dan berkata, ya, suamiku, saya menantikan untuk melihat Anda mengobrol dengan pendiri legendaris Junlin Group. Anda berdua adalah pria terbaik dan terbaik. Apakah kamu pikir kamu akan berteman dengan orang itu? Xiao Tians tercengang saat mendengar ini. Dengan pola pikir istrinya, bagaimana dia harus menjawab? Berteman dengan diri sendiri. Mengobrol dengan diri sendiri. Tidak ada yang bisa kita lakukan mengenai hal itu. Jadi Xiao Tians tersenyum canggung dan berkata, ya, mungkin tidak. Ah, kenapa? Suamiku, kamu tidak punya banyak teman di sekitarmu. Aku juga ingin kamu mendapat beberapa teman lagi. Oh, ngomong-ngomong, suamiku, kamu adalah komandan ketujuh Departemen Perang Kerajaan Naga, jadi dengan otoritas Anda apakah Anda belum pernah bertemu dengan pendiri Junlin Group? Gao Wei bertanya pada Xiao Tians dengan ragu, karena dia merasa dengan status suaminya, seharusnya tidak sulit untuk bertemu dengannya. Xiao Tians menyentuh hidungnya dan berkata, haruskah aku bertemu Xiao hanya itu? Tidak, aku juga tidak tertarik. Ada apa? Gao Weiwei merasa Xiao Tians tampak sedikit marah. Lagi pula, dia mengatakan bahwa pria lain sangat baik di depan seorang pria. Jadi dia tersenyum dan mengganti topik, ya, baiklah, jika kamu tidak melihatku, sampai jumpa. Pokoknya, suamiku, kamu yang terbaik. Xiao Tians tersenyum dan berkata, bagaimana saya dibandingkan dengan pendiri grup Anda? Menurut Anda siapa yang lebih baik? Gao Weiwei tersenyum dan berkata, tentu saja itu kamu, suamiku. Gao Weiwei memutar matanya. Hahaha, kamu bahkan tidak bisa berbohong, mata kecilmu berputar-putar. Xiao Tians menyentuh kepala kecil lucu istri konyolnya dengan penuh kasih sayang, dia sangat menantikan gadis konyol ini sekarang. Senin depan, ekspresinya akan sangat menarik ketika dia melihat bahwa dia adalah Presiden Junlin Group. Nah, Senin depan, suamimu akan menunjukkan kepadamu identitas presiden yang mendominasi kepada gadis kecil ini lagi. Beritahu kamu bahwa meskipun suamimu tidak pergi ke Departemen Perang, dia masih bisa menjaga kekuatanmu selama sisa hidupnya. Xiao Tians tersenyum di wajahnya, pikirku diam-diam. Sekaranglah waktunya. Gao Weiwei berkembang setiap hari akhir-akhir ini, dan seiring pertumbuhannya, kemampuannya untuk menerima semakin kuat, jadi ini juga saatnya untuk menunjukkan padanya beberapa kartu. Bersambung.